Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kami dan kami bisa berkumpul dan memberi materi pada hari ini. Salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memberikan materi mengenai konsep pembelajaran sosiologi dalam pembelajaran di SD. Perkenalkan, nama saya Retofia. Saya Jemawatif. Apa sih arti kata sosiologi? Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius dan logos. Sosius memiliki arti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara harfiah, sosiologi berarti ilmu yang membahas tentang masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai 4 permasalahan sosiologi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi adanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi yang pertama kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau suatu kelompok tidak memiliki cukup sumber daya materi seperti uang ataupun harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, adanya pengangguran. Pengangguran adalah yang dimana kondisi seseorang yang memenuhi syarat dan bersedia untuk bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau keinginannya sehingga tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Sedikit cuplikan tentang pengangguran. Pemirsa, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dipandang kalangan pengamat ekonomi karena adanya pemulihan di beberapa sektor usaha yang tidak merata. Sehingga hal ini menyebabkan korban mengalami pemutusan hubungan kerja dan juga sulit kembali mendapat pekerjaan. Berdasarkan data dari BPS per Agustus 2022, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa. Porsinya sebesar 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Usia pengangguran yang paling banyak berasal dari kelompok usia 20 hingga 24 tahun, yakni 2,54 juta. Angka tersebut setara 30,12% dari total pengangguran nasional. Ditambah lagi hadirnya angkatan kerja baru yang mencapai 3,5 juta setiap tahun, menjadi pesaing dalam mendapatkan pekerjaan. Direktur Selios dan pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengatakan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia ini harus menjadi fokus utama pemerintah, terutama dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru hingga meningkatkan kewirausahaan. Dan ini yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah di saat PHK masih banyak, tetapi angkatan kerja yang baru berjumlah 3,5 juta orang setiap tahunnya. Angkatan kerja yang baru ini harus bersaing bukan hanya sesama angkatan kerja baru lulus dari perguruan tinggi atau sekolah vokasi, tapi mereka juga harus bersaing head to head dengan para korban PHK yang juga mencari pekerjaan yang sama. Maka solusinya adalah harus ada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kewirausahaan. Dan informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini, jadi tetaplah di News Screen.
perceraian. Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri resmi ikatan pernikahan antara dua orang. Ini bisa melakukan pengadilan dan pembagian harta secara dan serta tanggung jawab perawatan anak tergantung pada hukum di suatu negara. Yang kedua, kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau hukum oleh sekelompok remaja. Ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti kenakalan seksual, konsumsi narkoba, pelanggaran hukum, atau perilaku merugikan lainnya, faktor-faktor seperti lingkungan, dan lain-lain. Ketiga, adanya faktor biologis. Faktor biologis meliputi 1. Keharusan makan, yang dimana setiap manusia harus memiliki atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadinya konflik di antara masyarakat itu sendiri adalah dalam mencari peluang kerja atau memenuhi kebutuhan itu sendiri. 4. Adanya faktor psikologis. Faktor psikologis ialah Faktor psikologis mencakup aspek-aspek mental dan emosional yang mempengaruhi perilaku dan pikiran seseorang. Ini melibatkan faktor-faktor seperti motivasi, kepribadian, persepsi, kognisi, dan respon emosional. Tujuan dari memasukkan sosiologi dalam pembelajaran di SD adalah untuk membantu siswa memahami masyarakat, hubungan sosial, dan struktur sosial. Ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, serta peran dan interaksi dalam masyarakat. Sosiologi di SD memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu 1. Pemahaman sosiologi. Sosiologi membantu siswa memahami bagaimana masyarakat berfungsi, norma-norma sosial, dan interaksi antar individu, membangun dasar pemahaman sosiologi yang kuat. Yang kedua, toleransi dan penerimaan. Memahami keberagaman sosial melalui sosiologi dapat membantu siswa mengembangkan toleransi, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis. Materi sosiologi melibatkan analisis dan pemikiran kritis terhadap struktur sosial. Ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sejak dini. Yang keempat, perspektif global. Sosiologi memperkenalkan siswa pada pemahaman aspek global dalam masyarakat, membuka wawasan terhadap tantangan dan hubungan sosial di tingkat global. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran sosiologi membantu siswa memahami hak dan kewajiban kewarganegaraan, mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik sosiologi dalam konteks ini melibatkan pemahaman tentang interaksi sosial, norma, nilai, dan struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari. Materi dapat disesuaikan untuk memahamkan konsep dasar hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak positifnya yaitu Dan dampak positif sosiologi dalam pembelajaran di SD melibatkan pemahaman anak terhadap interaksi sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat sekitarnya. Ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang lingkungan, toleransi, dan kerjasama. Namun, dampak negatifnya mungkin terkait dengan kompleksitas konsep sosiologi yang sulit dipahami oleh anak-anak pada tingkat SD, sehingga perlu menyampaikan materi yang tepat sesuai usia. Sosiologi dalam era globalisasi.